Ya, bisa kita langsung masuk ke Lunch Talk, dialog khas Berita 1. Ini saya ke Pak Zaim dulu. Tadi sudah kita diskusikan dengan Ibu Tuti begitu ya. Akhirnya angka KUA PPAS ini akan berhenti di 66,2 triliun begitu, dan sekarang disiapkan prioritasnya, alokasinya baik yang mana begitu ya. Dengan pemangkasan beberapa katakan 4 triliun ini begitu ya, Pak Zaim, mungkin tidak nanti ada dampak yang negatif akan aplikasinya nantinya begitu? Saya rasa enggak ya, karena tidak, kan ya? Dari pos-pos yang nampak dipangkas itu memang pos-pos yang tidak diperlukan begitu ya. Gitu. Nah, yang kedua paling juga adalah nanti prioritasasi itu pada program yang memang untuk masyarakat. Nah, saya rasa yang perlu juga diingat, kan ini implikasinya pada masyarakat adalah nanti pada bebanan, yaitu pajak. Jadi 60% dari anggaran ini kan datangnya dari pajak, di samping ada hutang dan sebagainya. Nah, jadi kalau pemangkasan itu berhasil dilakukan dengan lebih jauh lagi, sebetulnya implikasinya adalah masyarakat tidak akan terlalu banyak dibebani oleh pajak-pajak. Karena sekarang ini menurut saya masyarakat sudah terlalu berat dibebani aneka macam pajak. Jadi sebenarnya bisa dikatakan bahwa Pak Zaim sebenarnya bisa dipangkas lebih begitu ya, tapi sudah berhenti di 6,2. Tapi sebenarnya bisa dijadikan jaminan nggak sih Pak Zaim ketika memang ada alokasi anggaran yang lebih efektif untuk pajak-pajak sendiri akan dikurangi? Ya seharusnya dong dengan sendirinya. Karena kan dasarnya pendapatan. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa perancangan anggaran ini didasarkan pada proyeksi pendapatan, dan itu kan 60%-nya pajak. Dan kita tahu pemerintah DKI ini beberapa tahun terakhir genjot pajak luar biasa. Nah, menurut saya ini kan menjadi ketidakadilan. Jadi masyarakat harus bukan hanya menikmati program pemerintah, tapi yang lebih penting adalah tidak dibebani oleh pajak-pajak yang terlalu banyak. Gitu. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Bu Tuti, itu bagaimana Bu terkait yang disampaikan Pak Zaim? Ya, satu soal transparansi pemotongan dan agar masyarakat juga tahu apa yang dilakukan oleh kita Pemprov. Ini saya kira bisa di download baik di websitenya kita maupun itu ada alamat websitenya. Barangkali mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan di medsos atau di apa gitu. Itu betul-betul bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, dan ada di YouTube juga. Jadi ini sudah dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari berturut-turut Pak Gubernur itu memimpin rapat dari jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Itu lebih membahas mengenai alokasi prioritasnya itu ya Ibu Tuti? Iya. Apa saja Bu yang akhirnya diprioritaskan, yang dibahas 5 hari itu prioritas bagian mana saja? Prioritas itu kita pastinya prioritas itu untuk kalau Pak Gubernur mengistilahkan 3 hal itu. 1, otak penuh. 2, pendidikan perut, pasti begitu ya? Perut penuh. 3, dompet penuh. Nah, jadi yang diprioritaskan tuh kalau pendidikan kan sudah pasti kita ada persentase dari undang-undang, jumlah persentase yang harus kita penuhi minimal ya. Tapi sekolah rusak di Jakarta masih banyak sekali Bu Tuti. Ini sekali lagi penajaman kawan-kawan kami di SKPD dalam hal prioritasi dari usulan SKPD-nya sebetulnya, ya kan? Nah, kemudian juga semuanya untuk masyarakat, misalnya pembangunan penyediaan rumah-rumah rusun nawa kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian pembelian lahan-lahan itu tetap menjadi prioritas yang diprioritaskan oleh Pak Gubernur. Nah, terkait dengan tadi pendapatan pajak, Pak Zaim kemukakan bahwa Pak Gubernur juga memikirkan untuk bagaimana misalnya nih Pak Zaim, orang yang tinggal yang memiliki bangunan, nilai bangunannya kurang dari 1 miliar, dibebaskan dari PBB misalnya. Ini kan sudah disosialisasikan juga. Ini kan salah satu juga bagaimana keberpihakan kepada masyarakat yang memang tidak perlu terlalu dibebani dengan pajak yang berbagai rupa tadi itu. Belum ada pengumuman resminya ya, rencana untuk pembebasan PBB? Pernah dengar, tapi memang masih kurang. Jadi takutnya hanya wacana, takutnya. Jadi Bu Tuti, terkait dengan pemangkasan anggaran di hal yang tidak terlalu penting ini, yang kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat adalah pelayanan publiknya jangan-jangan nanti nggak maksimal gitu. Seperti apa? Ini akhirnya mungkin Ibu bisa kasih jaminan. Oh, justru kita ini seluruh SKPD ini sedang dikasih hujangan nih, sedang dikasih pembelajaran yang berharga. Kalau membuat prioritas itu harus untuk sebesar-besar kesejahteraan warga Jakarta. Artinya utamanya. Mungkin sebaiknya ini malah lebih maksimal lagi pelayanan harusnya. gitu ya. Jadi gini,
Sekarang kalau sudah fix, sudah terjadi kesepakatan bersama KUA PPAS, seluruh SKPD kan jadi tahu nih, aware nih apa kemarin yang disusun, apa yang sudah disepakati. Langsung lakukan kontrak, lakukan proses bidding, proses procurement. Jadi begitu KUA PPAS disepakati bersama antara DPRD dengan Pak Gubernur, ditandatangani, kita sudah bisa langsung melakukan proses procurement. Sejak saat itu gitu loh. Nah, kita harapkan segera ini bisa terjadi kesepakatan ini sehingga guliran kegiatan kemasyarakatan ini bisa segera kita jalankan sejak dini. Gitu. Ya baik, Pak Zaim, kita mendengar tadi apa yang dikatakan Bu Titi begitu ya. Katakanlah misalnya akhirnya disepakati KUA PPAS ini, Anda melihat ada celah tidak yang kemungkinan di aplikasi nantinya begitu ada celah akhirnya tidak berjalan sesuai rencana begitu? Ya itu selalu ada ya, yang itu kan ekspresi dari daya serap yang rendah itu. Nah karena itu saya rasa sebenarnya kan dari awal sejak perencanaan, pelaksanaan dan nanti evaluasinya mesti ada satu partisipasi dari masyarakat dan yang kedua pengawasan. Karena itu saran saya tadi dari anggaran-anggaran sosial yang ada pada APBD itu harus dipakai sebagian untuk mensupport kelompok-kelompok masyarakat yang kritis, untuk membantu pemerintah daerah sendiri. Jadi mengkritisi dalam pengertian dia suportif. Kalau dia menemukan penyelewengan, dia menemukan ketidaksesuaian, atau misalnya tadi daya serap yang masih rendah ini kan klasik. Bukan hanya DKI, tapi DKI ini barometer lah ya. Nah karena itu kita mesti mendorong kelompok masyarakat yang setiap kali tingkat partisipasi dan pengawasannya itu diberi ruang lebih banyak. Perlukah ada kebijakan dari Pemprov DKI begitu terkait hal tersebut? Ya jelas, dan itu memfasilitasi betul, exactly, dan itu kan sebetulnya sudah ada alokasi anggaran itu sudah ada yang disebut bansos itu. Tapi kan kita tahu bansos ini jadi sumber korupsi di mana-mana. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, itu kan tidak dilaksanakan dengan tepat begitu ya. Baiknya ke depannya bagaimana? Nah karena itu tadi mesti lebih transparan dan diberikan pada kelompok-kelompok yang memang kalau perlu dibuat akreditasi. Jadi pemerintah daerah mengakreditasi kelompok masyarakat tertentu yang kerjanya betul. Dan ini kan power karena pemerintah yang pegang uang. Kalau masyarakat sendiri macam-macam aneh-aneh nggak usah diberikan. Daripada subsidi itu diberikan pada hal yang aneh-aneh, jadi sumber korupsi di mana-mana. Bu Tuti, pengawasan secara berkala yang kemudian selalu terjadi adalah menghabiskan anggaran di akhir tahun. Ada atau tidak mekanisme pengawasan secara berkala terkait dengan serapan anggaran ini gitu ya. Misalnya bulan Januari 2016 target serapan anggarannya adalah sekian, tidak tercapai atau tidak, sebisa mungkin dilakukan akselerasi di Februari gitu. Evaluasi secara berkala itu seperti apa akan dilakukan? Kita ada ininya, ada sistemnya. Jadi e-monitoring dan evaluasi, dan itu kita upload di web. Semua orang bisa akses ini Pak. Jadi kalau Pak Zaim mau akses juga bisa. Jadi bisa lihat SKPD mana saja dengan serapan apa saja. Di situ itu bahkan mereka harus ngisi baseline-nya dan rencana serapan bulanannya gitu kan. Nah, begitu dia tidak menyerap apa yang direncanakan di bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya itu tadi, nanti dia akan keluar warna merah, warna kuning, warna hijau. Jadi kita di dashboard, Pak Gubernur cukup lihat dashboardnya gitu kan, akan keluar tuh bulat-bulat, ada warna merah, ada warna kuning. Oh ini SKPD ini merah, ini kuning. Apa semacam ini sanksi atau apa yang bisa diberikan ketika akhirnya misalnya ada sektor yang kemudian menyerapnya tidak maksimal? Apa? Ya pastinya kita kalau untuk itu kan kita lihat di Desember ya. Setiap bulannya sih ada nih. Setiap bulannya kita keluarkan angka itu. Dan itu dikomunikasikan kepada SKPD yang bersangkutan dan mereka bisa lihat sendiri juga. Lalu kita juga ingatkan, kita juga terus ingatkan itu, dan pertemuan berkala juga dilakukan. Akhirnya bentuknya adalah hanya teguran atau apa? Ya sampai sejauh ini kita inilah endorse mereka untuk cepat gitu. Ini data tidak ada sanksi ya begitu ya. Lebih ke endorsement ini kan bulannya masih terus jalan. Gitu ya. Harapan kita di Desember nanti akan ada realisasi penyerapan. Ya, kita masih ada satu segmen, kita lanjutkan usai jeda, tetap di tempat Anda.
Ya, kembali di Lunch Talk, Bu Tuti, bicara soal pemangkasan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Saya sebagai, ya mungkin kategorinya masih anak muda lah ya. Nanti jangan untuk event-event festival gitu ya, yang kemudian di bawahnya ada ekonomi kreatif yang kemudian ikut tumbuh. Nanti jangan-jangan festival-festival seperti ini yang juga akan mendukung turisme Jakarta gitu. Nantinya akan berkurang. Itu gimana tuh Bu, tentang pertanyaan ini? Jadi selain di Dinas Pariwisata, ternyata juga setelah dilihat kan di Dinas Olahraga itu punya UPT-UPT. Antara lain juga ada UPT Gelanggang Remaja. Tadi karena dikatakan sebagai kelompok remaja ya, anak masih remaja ya, anak muda. Jadi di Gelanggang Remaja itu juga ada event-event itu. Jadi yang ditujukan untuk ke festival gitu. Iya, jadi maksudnya bisa dikatakan subsidi silang begitu, Bu Tuti, apa bukan bagaimana? Subsidi silang, ternyata kan begitu dilihat begitu kan, kalau Pak Gubernur ngelihat kan jadi kayak helikopter view. Semua jadi bisa terlihat begitu semuanya kan. Jadi kayak di atas meja bisa dilihat semua gini. Nah, itu jadi kelihatan semua. Ternyata kan tidak hanya ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, di Dinas Olahraga pun festival-festival. Tapi ini intermezzo sedikit Bu ya. Kan dikatakan di media banyak, saya Pak Ahok mengatakan bahwa satu festival itu bisa mengeluarkan biaya 3 sampai 5 miliar bahkan ada yang 10 festival ya, begitu betul. ya. Itu memang betul Bu. Apakah memang dibutuhkan sekian banyak dana untuk melakukan satu festival, katakan kelasnya entah yang seperti apa begitu? Nah, inilah yang menjadi kita berterima kasih juga dengan Pak Gubernur yang meneliti sampai ke kedalaman komponen apakah memang dibutuhkan segitu. Ini kan semuanya serba relatif jadinya. Kayak festival itu kita mau memakai IO kah? Jadi nanti apakah nanti di komponennya tuh mahalnya malah justru di IO-nya atau di apa, kan jadi terlihat. Kalau kita membedahnya sampai ke komponen. Apakah kita mau swaklola kita sendiri yang menyelenggarakan festival, ini pasti akan lain harganya kan. Nanti para birokrasi, waduh saya ngerjain semua itu capek langsung kipas-kipas gitu Bu. Saya mungkin ke Pak Zaim ya. Pak Zaim tadi menarik, Pak Zaim mengatakan ada kepentingan sebenarnya baik birokrasi sendiri ataupun kepentingan politik dalam rancangan anggaran ini begitu ya. Nah, menurut Pak Zaim ke depannya ini untuk menjaga agar kepentingan baik birokrasi maupun politik saat rancangan sudah fix gitu di angka tersebut, baiknya seperti apa untuk mengontrolnya? Ya, saya rasa tadi partisipasi masyarakat ya. Pertama transparansi, semua harus dibuka. Masyarakat tahu rencananya seperti ini, alokasinya seperti ini, pelaksananya dimonitoring, ya kan? Nah, masyarakat, tentu kita bicara masyarakat tidak semua masyarakat, hanya sedikit dari masyarakat yang akan mampu melakukan itu, yaitu kelompok-kelompok katakanlah lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini maksud saya tadi. Bergerak tidak sih Pak sejauh ini? Ya, ada 1-2 kan. Kalau tidak bergerak kan sama saja. Justru itu, karena itu begitu. harus diberi formalitas. Jadi di ruang partisipasi masyarakat ini harus masuk ke dalam proses. Dan sebetulnya secara teoritis kan begitu, dalam musrembang pun harus menghadirkan wakil-wakil masyarakat. Seharusnya, nah, cuma kadang-kadang kan hanya formalitas saja. Dan kita tahu bahwa pemerintah sendiri seringkali membentuk organisasi-organisasi yang menjadi kuasi, artinya pseudo masyarakat, gitu, karena dia kemudian tidak bisa kritis, karena dibentuk, dibiayai oleh dibentuk khusus begitu dibentuk khusus, seolah-olah jadinya. Nah, lalu yang kedua saya rasa tadi kalau misalnya ketumpang tindihan itu bisa dilihat, misalnya dalam contoh tadi festival, kan yang jadi persoalan tumpang tindih. Artinya di satu dinas ada festival ABCD, di dinas yang lain juga ada festival ABCD, padahal itu bisa menggunakan IO. Nah, jadi saya rasa di sini soal transparansi juga, tapi yang kedua partisipasi dalam pengertian kalau ada festival mesti ada kemitraan dengan swasta dong. Jadi karena ini kepentingannya kan bukan hanya kepentingan pemerintah. Gitu. Pihak-pihak terkait itu harus juga dilibatkan dan diberi tanggung jawab untuk membiayai sebagian dari event-event itu misalnya. Nah, jadi memang di sini sekali lagi pemerintah harus partisipatif betul, termasuk di dalamnya kemitraan di dalam pembiayaan juga yang memang bisa melibatkan pihak swasta. Gitu. Ya, Pak Zaim dan juga Ibu Tuti, terima kasih banyak atas waktunya, karena ini waktu kita sangat terbatas. Gitu ya. Tapi kita semoga berdoa begitu ya, aplikasi anggaran ini nanti sama Pak Gubernur bisa dikontrol baik. Betul, dan serapannya bisa maksimal walaupun sudah dikontrol juga ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaim, terima kasih Ibu Tuti. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, pemirsa, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook,
Facebook dan juga YouTube. Jangan lupa nantikan Landstalk setiap hari pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ira Syarif. Saya Kerian, terima kasih dan sampai jumpa.